Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Siapa yang bilang PJ Gubernur Heru nggak bisa kerja? Hah? Coba kalian lihat lagi baik-baik. Kalian kira gampang bikin kolam air kayak di Jakarta? Atau kalian kira bikin wisata air di Jakarta itu gampang? Silahkan tanya PJ Gubernur Heru. Jadi beberapa hari ini Jakarta itu banjir lagi. Jakarta balik ke setelan awal. Kenapa di Jakarta bisa banjir lagi? Banyak faktor, tapi salah satunya adalah sumber resapan air yang ada di Jakarta itu ditutup oleh PJ Gubernur Heru. Dan itu nggak cuma satu tempat aja loh. Banyak, padahal sumber resapan ini sangat-sangat berpengaruh dalam mengatasi banjir. Jadi Gubernur Heru ini kerja bos, nyata kerjanya. Kerjanya ngapain? Ya nutup, ya nyopot atau ngerusak kerjaan yang telah dikerjakan Anies Baswedan. Gitu kerjanya. Kalau pertanyaannya kerja apa enggak? Kalau pertanyaannya kerjanya bener apa enggak, kerjanya bagus apa jelek, teman-teman bisa jawab lah bagaimana kerjaan PJ Heru. Mungkin bangun aja belum tuh orang. Ayolah teman-teman semua, fair kita ngelihatnya bahwa mantan Gubernur Anies Baswedan ini paling berhasil dalam menangani banjir di Jakarta. Bahkan politisi Demokrat juga bilang begitu kok. Ayo kita fair aja. Padahal Demokrat bukan dari koalisi 01 loh. Kayaknya jogetin aja nih biar banjirnya surut. Atau teman-teman 02 ada komentar lain? Silahkan. Ya udah bang, kalau kayak gitu Anies Baswedan jadi gubernur lagi aja. Harusnya kalian berpikir orang-orang yang dipilih Jokowi untuk jadi pemimpin itu kerjanya nggak benar dan harus diwaspadai. Gitu loh. Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Pengganti Anies Baswedan. Ya, ada diusung awalnya ada sampai berapa ya? 6 apa 9 calon itu. Kemudian mengerucut jadi 3, akhirnya dipilihlah satu ini. Tapi orang ini memang sudah diprediksi dari awal. Kenapa diprediksi dari awal? Ya, ini seperti yang di judul thumbnail kita malam hari ini. Kita lihat, sah ini pengganti Anies. Mengikuti jejak Gubernur Heru di Jakarta. Di halte transportasi umum ada, di videotron jalan protokol ada juga. Banyak banget nih netizen yang ngeluh soal foto PJ Jakarta Heru Budi ada di mana-mana. Contohnya kayak gini. Maksudnya, stiker, baliho, dan LED di sepanjang jalan maupun transportasi umum. Pesannya bertuliskan, sambut pemilu dengan senyuman. Nah, tapi nggak cuma di sini aja. Sekarang kita cek yuk ada di mana aja. Pertama, ada di halte Transjakarta, lalu di gedung sepanjang jalan MH Tamrin, terus menuju ke daerah selatan, ada di dekat LED Bundaran Senayan. Menurut pihak Transjakarta, ini hal yang wajar sebagai pemimpin daerah dalam menyambut pemilu. Anggota DPRD DKI Jakarta juga beda-beda pendapat soal ini. Ketua DPRD-nya sih bilang kalau itu nggak apa-apa. Tapi ada juga legislator yang bilang itu kampanye dini. Tapi yang jelas di saat netizen bilang mereka merasa terganggu dengan banyaknya wajah Heru Budi, Sekda DKI bilang itu enggak mengganggu estetika. Nah, gimana menurutmu soal ini? Sebuah masalah, hal biasa aja, atau bukan? Namanya ini Heru Budi Hartono. Dia sedang berdampingan dengan Pak Jokowi. Nah, maka kita akan coba bongkar sosok yang satu ini. Ini sebenarnya Heru Budi Hartono ini siapa sih? Kok bisa digadang-gadang sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari bahwa orang inilah yang akan terpilih. Dan siapa kandidat lainnya? Ada Sekda DKI Jakarta, satu lagi dari apa saya lupa ya, nanti kita simak lah ya. Dan yang terpilih adalah ini. Oke, ini berita lama 2016. Jadi Heru Budi Hartono pada tahun 2016 itu sudah berencana, sudah melakukan persiapan gitu ya, untuk maju sebagai gubernur Jakarta bersama Ahok. Jadi terjawab ya foto yang tadi. Kok bisa ada deket-deket sama Ahok itu? Kenapa? Ya, 2016 dia begini banget. Kita lihat kabarnya. Jadi tempo hari ada sinyalemen katanya Heru Budi Hartono mau mundur sebagai pasangan Ahok. Kan kita tahu ya Ahok jadinya dengan Jarot dari PDIP. Tapi sebelumnya Ahok Heru Budi Hartono yang mau maju dengan independen gitu, calon independen.
Dia sudah mengumpulkan KTP yang sangat banyak gitu. Oke, kabar PNS DKI Heru Budi Hartono mundur dari pencalonan Pilgub 2017 bersama Ahok lewat jalur independen kian santer berhembus. Nah, kemudian disampaikan enggak, kita tetap. Nah, kita nggak akan ceritain detail ini. Yang penting tempo hari di 2016 gitu kan, Heru ini maju bersama Ahok calon independen, meski akhirnya nggak jadi itu karena keburu Ahok memilih menggunakan jalur partai politik, tidak menggunakan jalur independen. Padahal tuh dukungan KTP untuk pasangan Ahok Heru sudah melebihi syarat minimal. Per hari ini berarti 2016 itu dukungan untuk keduanya sudah tembus 928.800 KTP. Teman Ahok pun yakin KTP dukungan akan tembus 1 juta dalam beberapa hari ke depan. Artinya dia teman Ahok, artinya dia orang dekat Ahok, kan begitu ya. Ditanya mau calonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta, Heru jawab begini. Bicara tentang ke depan Pak Heru, Bapak juga namanya digadang-gadang nih Pak ya. Nanggung nih Pak Heru hanya berapa lama gitu. Solusinya dirasakan, tadi ya Pak ya, dirasakan walaupun tidak terlihat. Kenapa nggak lanjut aja sih Pak? Kalau misalnya Pak ada chance atau peluang begitu untuk lanjut Pak Heru, ya. Kira-kira Pak Heru menanggapinya seperti apa? Kalimatnya, pembukanya adalah masa depan tuh penuh dengan misteri. Masa depan. Biarkanlah alam semesta yang menjawab. Ini kalimatnya pujangga nih, kalah kita semua. Kalau udah bicara kayak gitu kan susah Pak, kita mau nanya lagi. Ya, intinya saya bekerja. Saya di DKI sudah 30 tahun. Betul. Berkarir. Ya saya bekerja dan bekerja. Perkara itu nanti alam, perkara itu misteri yang menjawabnya, yaitu biarkanlah mengalir secara alam. Ya, kita pasrahkan saja kepada alam semesta ini. Nah, terus gimana ceritanya Heru Budi Hartono ini kemudian menjadi kepala sekretariat kepresiden? Batal maju pilgub bareng Ahok, Heru Budi Hartono daftar jadi kepala sekretariat kepresidenan. Jadi rupanya ketika Jokowi sebagai gubernur Jakarta, ini Heru Budi Hartono ini salah satu pegawai yang paling dipercaya lah, kurang lebih begitu ya, oleh Pak Jokowi. Kalau nggak salah kabar yang saya baca di berita lain begitu. Mudah-mudahan di sini juga ada. Ini berita tahun 2017. Akhirnya batal dia bareng Ahok karena Ahok milih Jarot, dan akhirnya Ahok Jarot kalah oleh Anies Sandi gitu ya. Akhirnya Heru daftarlah mencoba peruntungan baru. Ya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov DKI Heru Budi Hartono mendaftar sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan. Dia minta doa agar lolos dari jalur seleksi yang dibuka oleh Sekretariat Negara. Doakan saja ya, kata Heru. Kemudian, nah ini juga disampaikan lagi, nama Heru pernah diperbincangkan lantaran Ahok ingin meminangnya sebagai bakal calon gubernur DKI. Namun usai Basuki memutuskan maju sebagai jalur politik, Heru batal mendampingi Ahok. Ya tersingkir barangkali ya. Nah, akhirnya Basuki memilih berpasangan dengan Jarot. Heru dinilai dekat dengan Basuki maupun dengan Joko Widodo saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terjawab ya. Jadi Heru itu adalah orang dekatnya Jokowi. Heru adalah orang dekatnya Ahok. Oke. Aturan baru si gubernur baru kok bikin salfok mulu, ayo kita wacotin. Udah menjabat hampir 1 tahun sebagai gubernur DKI, Heru Budi Hartono jadi sosok yang masih belum banyak diketahui sama warganya sendiri. Entah belum bisa move on atau gimana, tapi gubernur satu ini suka bikin salfok. Salah satunya dalam nerbitin aturan baru yang ditunjukkan untuk atasin kemacetan. Pemprov dan Dishub DKI dalam rapat FGD punya satu usulan yang katanya ampuh ngurangin kemacetan sampai 30%, yakni soal pengaturan ulang jam kerja pegawai DKI. Di aturan ini ada imbauan untuk 70.000 ASN dan 100
220.000 pegawai swasta ngubah jam masuk kerjanya. Ini dibagi ke dalam 2 waktu berbeda, ada yang masuk jam 8 pagi dan ada yang masuk jam 10 pagi. Kalian sadar nggak? Ada yang aneh dalam aturan ini. Kita ulangin nih ya, ubah jam masuk kerja jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ada yang beda? Ini apa yang berubah ya, gengs? Bukannya selama ini emang masuk kerja jam segitu? Coba kita positive thinking dulu deh. Katanya minggu ini bakal diuji coba nih. Kita pantau bakal ada yang berubah nggak ya?